Jumpa lagi di ceritanya di gambar bersama Mas Waditya. Kali ini kita akan membahas macam-macam puasa versi untuk anak-anak. Di sini saya akan representasikan, saya gambar ini anak namanya Jontor. Aduh, Jontor. Jontor yang kelihatan udelnya lagi kelaparan. Kenapa? Padahal dia puasa. Jontor ini mungkin dia masih TK gitu ya, atau SD kelas 1. Seperti apa macam-macam puasa versi anak-anak? Kita simak sama-sama. Apa saja? Ini dia. Yang nomor 1 adalah puasa manuk podang, atau orang Jawa bilangnya poso manuk podang. What? Puasa manuk podang itu punya arti yaitu poso tapi isu-isu wis madang, atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah puasa tapi pagi-pagi sudah makan. Madang itu bahasa Jawa yang artinya makan. Ini jadi saya gambarkan si Jontor ini lagi asyik sarapan ya kayaknya, dan belakangnya itu ada kakaknya tuh cuma geleng-geleng kepala. Aduh, Jontor ini. Nah, ini biasanya anak-anak kecil tuh sebagian tuh nggak tahan ya, ternyata aduh, aku capek, aku lapar, pagi-pagi harus makan. Nah, ini Jontor ini. Jadi ini biasanya puasa untuk anak kecil yang udah nggak tahan, jam 9 ke atas tuh udah nggak tahan pengen makan. Tetapi kenapa namanya manuk podang atau burung podang? Lalu saya coba search di internet, manuk podang itu kayak apa ya? Jadi burung podang atau burung kepodang itu terkenal di Jawa Tengah. Area matanya tuh hitam, terus bulunya kuning. Burung ini terkenal karena indah. Burung podang ini menjadi identitas di Jawa Tengah. Burung podang ini juga terkenal dengan istilah burung pituwolu atau burung 78. Karena dia bisa ngomong tuh kayak terdengar pituwolu, pituwolu. Cukup menarik ya, bisa ngomong pituwolu, pituwolu. Bener lah itu. Coba netizen komen yang pernah lihat burung podang itu kayak apa. Jadi puasa manuk podang ini tingkat atau level kelaparan atau kehausannya menurut saya cuma, kalau digambarkan itu ya, ini set laparnya cuma 1%. Aduh, sangat jauh sekali dari rasa lapar, karena bisa langsung makan pagi-pagi. Yang nomor 2 adalah puasa godong pring atau poso godong pring. Godong pring itu daun bambu. Apa hubungannya dengan puasa ya? Jadi istilah poso godong pring itu artinya dalam bahasa Jawa adalah isu-isu wis nyonggo piring. Jadi pagi-pagi sudah pegang piring. Powersis kayak si Jontor ini pagi-pagi sudah standby ke ibunya yang masih dasteran ini minta makan. Nomor 3, puasa sapi. Puasa sapi memiliki arti dalam bahasa Jawa adalah jarene poso tapi kok sarapan pagi. Kisahnya sama seperti kejadian manuk podang. Tapi ada istilah lain menurut netizen. Jadi ada yang mengartikan puasa sapi itu adalah habis makan diusapi. Jadi si Jontor ini kayak dielus-elus gitu, kayak disayang-sayang. Ya lumayan nak, kamu bisa nahan lapar walaupun cuma jam 9 gitu, terus dielus-elus gitu ya. Mungkin begitu. Nomor 4, puasa pahlawan. Apa hubungannya ini? Sehingga si Jontor ini berlagak seperti pahlawan. Mari kita pelajari berikut ini. Kejadiannya mirip-mirip seperti puasa manuk podang atau puasa sapi. Tapi mungkin ini agak siangan sedikit. Istilah puasa pahlawan adalah poso bukane lek awan. Dalam bahasa Indonesianya puasa tapi bukanya waktu siang-siang. Makanya si Jontor sama, tapi kali ini saya coba kasih
ornamen, bambu runcing, dan ikat kepala supaya seperti pahlawan. Ngomong-ngomong tentang pengalaman puasa di masa kanak-kanak atau masa-masa kita kecil, ini saya lihat ada kisah dari netizen, saya random yang ngambilnya. Jadi ceritanya begini. Jadi saya coba bacakan ya. Ini dalam bahasa Jawa nih. Tapi saya coba langsung translate. Aku masih ingat waktu disuruh belajar puasa sama emak saya, sama ibu saya. Waktu itu saya masih kelas 1 SD. Katakanlah ini namanya Wati. Ya, si Wati ini belajar puasa waktu kelas 1 SD. Belum sampai sehari dan belum waktunya beduk, itu sekitar jam 10 sudah merasa lapar sekali. Si Wati ini. Akhirnya si Wati ini nggak tahan dan dia lihat ada apa ini di meja makan. Yang ada cuma timun sama sambal. Ya mungkin karena seluruh keluarganya belum nyiapin buat berbuka puasa ya. Tapi itu aja yang dimakan terasa nikmat sekali. Timun sama sambal. Kunyah. Ngiler juga ya. Yang namanya lapar mungkin seperti itu ya. Jadi ini menurut si Wati yang netizen ini, itu pengalaman yang tak terlupakan. Puasa beduk. Menurut saya ini puasa yang paling populer ya di kalangan anak-anak atau di kalangan orang tua yang ingin melatih anaknya mulai untuk berpuasa. Termasuk saya, anak-anak saya menggunakan sistem puasa beduk untuk belajar. Kalau menurut netizen ini antara anak yang masih TK sampai kelas 1 atau kelas 2 itu belajar puasanya puasa beduk. Yang belum tahu, puasa beduk ini dia akan makan setelah mendengar beduk azan duhur atau sekitar jam 12 siang. Jadi ini level kelaparannya menurut saya kalau bagi anak-anak ya 50% lah ya nih. Ini yang paling menurut saya paling ideal. Dan yang terakhir ada puasa tumpak nunang nundang kendang. Jadi kita balik lagi ke si Jontor ini. Dia mengalami puasa kendang. Artinya adalah di awal puasa dia mengikuti puasa secara penuh. Di akhir puasa, hari terakhir puasa juga sama. Sayangnya di antara awal dan akhir puasa ini dia tidak puasa. Jadi pakai prinsip kendang. Depan, belakang bisa dikendang, bisa tebel gitu ada lapisannya. Dan ternyata di dalamnya kosong. Itulah filosofi kendang. Puasanya cuma awal dan akhir. Jadi ngajak anak-anak kecil ya untuk berpuasa itu punya tantangan tersendiri. Pada akhirnya muncul kreasi-kreasi dari masyarakat Indonesia, konsep puasa yang bisa diterapkan ke anak-anak kecil tersebut. Dan menurut saya puasa bagi anak-anak ini pasti terasa berat tapi menyenangkan dan memorable pastinya. Bagaimana dengan puasa kalian? Pernahkah mengalami hal-hal seperti ini di masa kecil kalian? Coba cerita di kolom komen ya. Buat teman-teman muslim juga selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya tidak ada yang bolong. Amin. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di ceritanya digambar dengan topik-topik lainnya. Bye.